Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum wakaf di dalam ilmu tajwid bagian yang ketiga, yaitu tentang cara mewakafkan bacaan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang jenis-jenis wakaf, kemudian tanda-tanda wakaf. Untuk cara mewakafkan bacaan ini ada beberapa cara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jika huruf terakhir berharokat sukun atau mati, maka jika kita wakaf, membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contoh, yang pertama a'malahum. Di situ huruf mim yang terakhir mati, maka cara bacanya tetap seperti itu. Begitu juga contoh yang kedua, fahaddis. Dan yang ketiga, farghab. Kemudian yang kedua, ketika kita wakaf, lalu huruf terakhir dari kata yang diwakafkan itu berharokat fathah, kasroh, dhammah atau tanwin, maka jika kita berhenti atau wakaf, maka huruf terakhir tersebut dibaca mati atau dibaca sukun. Misalnya, sini ada al-baladi. Jika kita berhenti di kata al-baladi, maka huruf terakhir yang berharokat kasroh itu disukunkan, jadi menjadi al-balad. Begitu juga contoh yang kedua, di sini ada kata khalaqa, di mana huruf yang terakhir berharokat fathah, maka jika kita wakaf pada kata tersebut, maka harokat fathahnya tadi disukunkan sehingga menjadi khalaqa. Kemudian yang ketiga, jika huruf terakhir dari bacaan yang akan kita wakafkan itu berbentuk huruf ta marbutah, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka jika kita wakaf, cara membacanya adalah dengan mengganti huruf ta marbutah tersebut dengan bunyi huruf ha yang disukunkan atau dibaca mati. Contoh, sini ada 3 contoh. Yang pertama, jannatin. Kalau kita berhenti pada kata jannatin, maka cara bacanya menjadi jannah. Al-qari'atu menjadi al-qari'ah. Akhiratun menjadi akhirah. Jadi huruf ta marbutahnya diubah bunyinya menjadi huruf ha yang dibaca mati. Kemudian yang keempat, jika huruf terakhir berharokat hidup, tetapi sebelum huruf yang terakhir tersebut didahului oleh huruf mati atau sukun, maka kedua huruf tersebut dibaca sukun semuanya. Akan tetapi huruf yang terakhir dibaca dengan suara pelan atau setengah huruf. Misalnya, bil hazli. Di sini huruf yang terakhir, yaitu huruf lam yang berharokat kasroh, harus disukunkan sehingga
Jadi ada dua huruf yang sama-sama sukun. Akan tetapi huruf lamnya walaupun disukunkan dibaca setengah huruf atau dibaca sedikit saja dengan suara pelan. Jadi bil hazli menjadi bil hazl. Kemudian yang kelima, jika huruf terakhirnya hidup atau berharokat, lalu didahului bacaan mad tabi'i atau mad asli atau mad lain, maka cara wakafnya adalah dengan mensukunkan atau mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut, lalu dibaca panjang antara 2 sampai 6 harokat, atau di dalam mad biasanya dikenal dengan mad arid lis sukun. Misalnya yash'uruna, maka huruf nunnya disukunkan, kemudian dibaca panjang huruf atau mad tabi'i yang sebelumnya, yaitu boleh memilih antara 2, 4, atau 6, sehingga menjadi yash'urun. Al-hakimu menjadi al-hakim. Was-sayfi menjadi was-sayf. Min khaufin menjadi min khauf. Berikutnya yang keenam, jika huruf akhirnya berharokat fathatain atau tanwin fathah, maka cara wakafnya yaitu dengan membacanya fathah. Jadi yang tadinya fathatain karena diwakafkan maka dibaca fathah, lalu dipanjangkan sepanjang 2 harokat, atau dibaca sebagaimana mad iwad. Misalnya afwajan, di situ ada tanwin fathah karena wakaf maka dibaca fathah menjadi afwaja. Salaman dibaca salama. Kemudian yang ketujuh, jika huruf terakhir berharokat atau bertasydid, maka dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasydidnya. Misalnya min hunna, jika kita berhenti pada kata tersebut maka huruf nun yang terakhir disukunkan tanpa menghilangkan fungsi daripada tasydidnya. Jadi agak ditahan sedikit menjadi minhun. Khalaqahunna dibaca khalaqahun. Kemudian yang kedelapan, ini yang terakhir, yaitu apabila ada hamzah di akhir kata yang ditulis di atas huruf waw, maka jika wakaf harus dibaca mati, dan jika diwasolkan atau dilanjutkan, huruf ini bacaannya dibaca pendek. Misalnya yatafayya'u, jika berhenti pada kata tersebut maka dibaca yatafayya. Tapi jika wasal maka u-nya di situ tidak dipanjangkan, akan tapi dibaca pendek. Demikian materi tentang wakaf di dalam hukum tajwid. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.